Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan saya kayaknya yang relevan itu ketua MPO. Ya. Majelis Pertimbangan Organisasi IKA PBKI. PB IKA PMI. Kalau Pordi nanti kita gunakan setelah ini. Lain lagi. Saya ingin mencoba melihat, karena saya guru, ayo kita mencoba melihat ini tujuan umum kita itu apa. Saya melihat bahwa NU masa depan dan masa depan NU itu adalah tujuan yang sangat di awang-awang. Menurut saya harus kita konkretkan bahwa tujuan yang akan kita tuju di dalam forum terhormat ini adalah menetapkan siapa yang akan menjadi Rois Am dan siapa yang akan menjadi ketua umum PBNU ke depan, supaya konkret gitu di situ. Nah, untuk tujuan umum seperti itu di pendidikan itu ada tujuan instruksional khusus. Ya, TIU dan TIK. Ya. TIK kita itu apa? Dan itu harus jelas terukur siapa yang melakukan dan apa yang akan dilakukan. Itulah TIK. Menurut saya untuk mencapai tujuan instruksional umum tadi, siapa Rois Am, siapa ketua umum, maka kita harus menetapkan tiknya. Pertama itu siapa yang menjadi panitia dan siapa yang menjadi steering committee, yang nanti steering itu akan merumuskan hal-hal yang terkait di dalam proses pemilihan untuk mencapai tujuan yang umum tadi. Kalau hari ini anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama mungkin dalam bentuk perkum perkum yang mengatur tentang rangkap jabatan dilarang rangkap jabatan pada jabatan politik dan pengurus NU, maka harus diterjemahkan di luar dari yang tertulis hari ini. Kalau yang tertulis hari ini adalah jabatan pengurus NU yang tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik adalah Rois Am, wakil Rois Am, ketua umum, wakil ketua umum, kemudian ketua wilayah, ketua cabang, dan Rois Suriah masing-masing level. Itu jabatan yang tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik. Nah, Pos Ketumbanu. Sekarang pertanyaannya, jabatan politik yang dimaksud apa? Menurut saya, apapun kalimatnya hari ini, kita akan merubahnya bahwa jabatan politik yang tidak boleh dirangkap oleh jabatan pengurus NU, yang telah disebutkan tadi definisinya, itu adalah jabatan politik yang dipilih oleh rakyat. Ya, jadi presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, anggota DPR RI, DPRD, dan DPD. Itulah yang dimaksud dengan jabatan politik yang tidak boleh dirangkap dengan pengurus NU seperti jabatan yang saya sampaikan tadi. Jadi jabatan
meskipun dia anggap sebagai jabatan politik, tapi kalau jabatan itu diperoleh karena ditunjuk, itu tidak masuk dalam larangan jabatan, rangkap jabatan. Jadi menteri boleh ya? Menteri boleh. Nah, menteri boleh. Ya, kalau menteri boleh, persoalannya siapa menteri yang akan bermain? Ada 4 yang punya kesempatan hari ini yang bisa bermain di NU. Menko Muhaimin, Menteri Agama Nasaruddin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri ATR Nusron Wahid. 4 orang ini berpotensi maju sebagai calon ketua umum ataupun calon Rois Am jika bunyi dari perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga khususnya ADART lah. Itu menjadi soal. Kalau itu berubah, kalau tadi saya sampaikan itu dari aspek bagaimana input, lalu kemudian diproses, ada instrumental input, ada environmental input. Nah, persoalannya adalah kalau input ini adalah cabang dan wilayah sebagai pemegang kedaulatan, sebelum sampai ke tujuan, maka dia dipengaruhi oleh beberapa variabel tadi. Instrumental inputnya adalah regulasi yang tersedia, panitia maupun SC itu adalah instrumental input, tetapi menurut saya variabel yang akan berpengaruh, dan ini bisa disebut determinan variabel, adalah environmental input. 4 orang tadi kan ini enviro. Ya, dia bukan pemegang kedaulatan, tapi pasti kita tahu bahwa ya Muhaimin, Nusron, Saiful, dan Nazaruddin itu adalah orang yang tidak punya suara di muktamar, tetapi ini adalah variabel yang berpengaruh. Ada yang belum saya sebutkan, bahwa determinan variabel di atas 4 orang ini adalah hambalan. Ya. Karena itu menurut saya mendapat informasi valid ketika ada yang mengatakan Pak Nusron, Saiful sudah merapat ke Pak Nasar mendorong, tapi Pak Nasar sampai hari ini belum memberi jawaban karena Pak Nasar belum mendapatkan dari determinan variabel yang paling kuat tadi, yang Maha Esa. Nah, menurut saya forum ini punya kewenangan atau punya hak untuk menentukan tujuan umum tadi. Siapa yang mau kita dorong menjadi Rois Am, siapa yang akan kita dorong menjadi ketua umum, tetapi sambil berproses itu kita mencoba waiting list dulu untuk mendapatkan info yang valid dari environmental input tadi. Nah, itu yang menurut saya penting. Tetapi yang bisa kita lakukan hari ini, forum ini, bagaimana mendeteksi instrumental input. Siapa yang menjadi panitia? Siapa yang menjadi steering committee? Karena 2 ini menentukan di dalam forum yang akan datang. Ya. Siapa yang akan menjadi pimpinan sidang? Siapa yang akan menjaga mic di forum dan seterusnya? Saya kira ini sudah bisa kita diskusikan hari ini dan kita melakukan pendekatan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di dalam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.